Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung kapan teman-teman mendengarkan podcast kali ini. Oh ya, perkenalkan, saya sendiri Rizka yang akan menemani bincang kali ini. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang peran muslimah milenial dalam kelestarian lingkungan. Seperti apa itu? Oh iya, nanti ini saya nggak sendirian loh. Kita juga akan ditemani sama teman kita satunya lagi, yaitu Kak Mida. Mari kita sapa Kak Midanya. Halo Kak Mida, apa kabar? Gimana keadaannya Kak Mida? Semoga baik-baik saja ya Kak Mida. Halo Kak Rizka, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah juga puasanya lancar. Gimana kabar Kak Rizka? Oke Kak Rizka, terima kasih kesempatannya. Saya rasa bincang-bincang kita kali ini sangat menarik dan sangat penting juga ya Kak. Karena kita berbicara tentang peran muslimah milenial, di mana kita juga seorang muslimah yang milenial gitu ya. Pertama-tama Kak, pada dasarnya memang umat Islam itu memang mestinya menjadi kelompok yang terdepan dalam peduli terhadap lingkungan. Mengapa? Dalam melaksanakan ibadah, misalkan sholat yang sangat wajib sehari 5 kali, kita itu sebelum melaksanakan sholat harus bersuci dulu dan diutamakan dengan air. Bagaimana umat Islam sangat dekat dengan alam. Dan memang secara falsafah, sejatinya itu Islam adalah agama yang sangat vokal dalam berbicara tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Misalnya nih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang pelarangan merusak alam, menjaga lingkungan. Misalnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan bahwa sebenarnya manusia itu telah menerima amanah untuk menjadi pengelola alam. Atau larangan peringatan keras dalam bahayanya merusak dan mengeksploitasi alam dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Begitu juga diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga lingkungan, seperti anjuran mendorong semua umatnya untuk rajin menanam pohon dan larangan kepada umatnya untuk mencemari air bersih. Oh iya ya Kak, makasih untuk penjelasannya. Ya Kak, saya sepakat bahwa memang ya semua agama ya, termasuk Islam itu sendiri sangat vokal menyuarakan tentang isu-isu kelestarian lingkungan. Jadi kalau untuk peran kita sendiri Kak, kita sendiri sebagai seorang muslimah, pemuda-pemudi ya istilahnya muslimah milenial, apa sih peran kita gitu dalam dalam isu-isu kelestarian lingkungan, minimal dari ya sekitar kita lah Kak. Kalau berbicara peran nih Kak, setidaknya ada 5 peran dari saya untuk muslimah milenial dalam upayanya melestarikan lingkungan. Yang pertama, mengurangi limbah plastik. Menggunakan alat alternatif lain dalam mengganti plastik. Misalnya, kita mengurangi tas belanjaan dengan menggunakan plastik. Kita membawa tas sendiri dari rumah atau mengurangi penggunaan sedotan plastik. Yang kedua, melakukan vlogging. Itu semua adalah tren global saat ini. Jadi berolahraga sambil memungut sampah. Jadi kita sehat dan lingkungan menjadi nyaman. Yang ketiga, minimal kita melakukan penghijauan di tempat tinggal kita. Melakukan tanaman urban, atau mungkin kalau di perkampungan bisa menggunakan lahan-lahan yang sangat agak luas ya, di depan rumah, di belakang rumah untuk bercocok tanam gitu Kak. Tanaman hias, tanaman yang bisa memanjakan pandangan, atau tanaman-tanaman yang bisa kita olah. Yang keempat yaitu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk peduli akan kebersihan lingkungan. Yaitu misalkan dengan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan adik, mengingatkan kakak atau orang tua dengan cara yang baik agar peduli terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berkampanye di media sosial.
Karena media sosial ini bisa menjadi senjata yang ampuh bagi kaum milenial dalam mengkampanyekan peduli akan lingkungan yang sehat gitu. Dari mulai sharing tips, kampanye tanpa sedotan plastik gitu, membawa motor minuman sendiri dan lain sebagainya. Itu Kak Rizka di antara peran muslimah milenial. Menurut Kak Rizka bagaimana? Bisa ditambahkan? Wah, terima kasih banyak untuk penjelasan Kak Mida. Wah, sangat-sangat jelas ya. Paham lah ya kita. Seperti itu peran-peran kita ya, terutama generasi muda untuk kelestarian lingkungan kita, seperti itu. Ya minimal apa sih yang bisa kita perbuat gitu. Ya kalau kita ngomongin tentang sistem negara, kebijakan negara, ya itu luas sekali. Ya kita harus naik, ya itu luas sekali ya, panjang sekali gitu. Terus ya memang kita sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap semua pihak kayak gitu. Karena di dunia ini kita tidak hanya hidup sendiri, tidak hanya manusia yang ingin hidup, tapi ada banyak makhluk lainnya. Dan maka itu penting sekali untuk kita menjaganya agar ya kita biar sama-sama hidup berdampingan dan kita sama-sama bermutual atau hubungan mutualisme, ya kita saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling berkesinambungan. Kalau kita ngomongin peran muslimah, ya kalau ketika perempuan, ya mungkin di generasi kita ini, ya untuk yang belum berumah tangga ya peran kita tidak hanya kita bisa kemanapun ya di wilayah publik, bisa juga ke wilayah domestik ya, karena saya pun sehari-hari juga nggak bisa jauh dari kerja-kerja domestik ya, itu sangat melekat karena saya juga nyuci sendiri, masak, membersihkan lingkungan, seperti itu. Nah itu akan sangat dekat lagi dengan perempuan generasi kita yang sudah menikah dan dia didomestifikasi atau memilih untuk didomestik, seperti itu. Nah itu pasti akan sangat lekat sekali karena kerja-kerja domestik itu sangat lekat hubungannya dengan lingkungan, seperti itu. Terus tadi yang dibilang sama Kak Mida bahwa ya minimal buang sampah di tempatnya, memilah-milah antara organik dan organik, atau memanfaatkan pupuk memanfaatkan sampah organik sebagai kompos misal, atau jelantah itu kan juga masih bisa didaur ulang, kita jual kembali daripada kita buang karena itu juga mencemari lingkungan. Dan ya hal-hal lainnya banyak sekali ya. Nah, namun sebenarnya ya kita semua sebagai manusia ya punya peran yang sangat lekat, tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga. Karena kita tahu, kita mengamini bahwa domestik bukanlah pekerjaan perempuan, meskipun pada realitasnya secara persentase perempuan lebih banyak atau diposisikan ke wilayah-wilayah domestik, seperti itu. Tapi bagi kita yang sadar ya, jangan hanya bertumpu ke perempuan aja lah gitu. Kita semua, laki-laki dan perempuan, kita sama-sama punya peran untuk kelestarian lingkungan. Dan kita sebagai perempuan, apapun pilihan hidup kita, mau di domestik maupun di publik, kita semua tetap berharga atas pilihan kita masing-masing, selama itu adalah murni dari pilihan kita tanpa intervensi dari pihak manapun. Karena ya tidak ada yang lebih mulia dan lebih hina, semua sama-sama mulia, semua sama-sama berkontribusi. Kita nggak patut merendahkan atau lebih meninggikan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun ya akan salah ketika kita memaksakan seseorang itu, ketika itu adalah unsur terpaksaan. Kita memaksa orang harus ini itu, perempuan harus di sini situ. Ya bagaimana kita saling bekerja sama gitu kan, kita semua gitu. Woman empower woman, wah malah melebar ya. Ya gitu saja ya mungkin ya. Pasti kalau kita ngomongin lagi akan jauh lebih luas. Jadi ya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan obrolan kita mungkin di sesi selanjutnya. See you next time teman-teman. Oh iya maaf belum.
kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Minda yang telah membantu menjawab keresahan-keresahan kita sebagai generasi milenial, sebagai muslimah milenial. Terima kasih kepada Kak Minda, semoga selalu diberi kesehatan dan kebaikan selalu melimpahi kita semua ya. Nah, kita undur diri. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Mungkin lain waktu kita akan sambung kembali di next bincang-bincang kita di podcast. Nah, sudah ya, kita tutup. See you next time. Bye-bye.